Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Pak Menteri Agama, Pak Menteri Perdagangan, Kapolri, Kasum TNI, Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Profesor Dr. Unifah Rosidi, yang saya hormati para pengurus PGRI di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten dan kota, seluruh tanah air, para anggota PGRI, para guru dari seluruh Indonesia yang saya hormati, yang saya cintai, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pagi hari ini harusnya saya masih di Palembang. Setelah hari Rabu, saya ke Samarinda, kemudian Kamis ada di Bontang, Jumatnya masih di IKN, dan Sabtunya undangannya ada 2, PGRI dan IMM. Saya sampaikan ke Pak Menseknek, Pak, kalau 2 waktunya bareng kan nggak bisa. Tolong sampaikan ke IMM, maju ke Jumat malam. Alhamdulillah bisa. Sehingga dari IKN naik heli ke Balikpapan, dari Balikpapan tadi malam terbang ke Palembang untuk membuka kongresnya IMM. Pulang sampai di istana jam 12 lebih dikit. Pagi tadi dari Bogor meluncur ke sini. Supaya apa? Supaya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Hanya dalam 3 bulan, saya sudah 2 kali datang ke acaranya PGRI. Pertama di November 2023 di Hari Guru, kemudian pagi hari ini di Kongres PGRI. Ini jarang sekali gini. 3 bulan. Tapi sekali lagi, karena para guru yang mengundang, saya tidak bisa menolak. Karena jasa guru sungguh sangat besar untuk negara ini, untuk negeri ini. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, saya tidak pernah bosan mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kesempatan emas, memiliki kesempatan besar untuk melompat menjadi negara maju dalam 3 periode kepemimpinan nasional ke depan. Itu bukan hitung-hitungan saya, hitung-hitungan Bappenas, hitung-hitungan OECD, hitung-hitungan IMF, hitung-hitungannya World Bank, semuanya ngitung. Ada peluang besar untuk melompat menjadi negara maju. Hati-hati, jangan kita terjebak pada middle income trap. Itu negara-negara di Amerika Latin tahun 50, tahun 60, tahun 70 sudah menjadi negara berkembang. Mereka diberi kesempatan, karena dalam sebuah peradaban negara itu biasanya sekali diberi kesempatan, tapi tidak bisa menggunakan kesempatan itu. Akhirnya negara-negara di sana sampai sekarang ya, tetap jadi negara berkembang, bahkan ada yang turun levelnya menjadi negara miskin. Jangan sampai itu terjadi di negara kita Indonesia. Kita harus gunakan kesempatan ini untuk maju, melompat menjadi negara maju. Yaitu ketika kita mendapatkan yang namanya bonus demografi, di mana salah satu kuncinya adalah kualitas dan produktivitas generasi muda kita. Sekali lagi, kualitas dan produktivitas generasi muda kita. Oleh sebab itu, pendidikan SDM, pembangunan SDM menjadi
sangat penting. Baik dari sisi fisik, baik dari sisi skill, maupun dari sisi karakter. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang terus membekali para siswa dengan beragam ilmu pengetahuan dan juga budi pekerti. Karena lingkungan sekolah yang aman, lingkungan sekolah yang nyaman amat sangat penting untuk mencetak siswa-siswa unggul. Sekali lagi, amat sangat penting. Karena saya betul-betul sangat khawatir akhir-akhir ini terjadinya kasus bullying, terjadinya kasus perundungan, kasus kekerasan, kasus pelecehan, yang bahkan ada yang memakan korban jiwa. Ini tidak boleh jadi lagi, biarkan berlarut, dan sekolah harus menjadi safe house, harus menjadi rumah yang aman bagi siswa-siswa kita untuk belajar, untuk bertanya, untuk berkreasi, untuk bermain, untuk bersosialisasi. Jangan sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Dan saya menaruh harapan besar kepada Bapak Ibu Guru untuk menjadi ujung tombak menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak kita. Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Biasanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki. Terakhir, saya berterima kasih atas peran aktif PGRI dalam meningkatkan profesionalisme guru, dalam meningkatkan kualitas guru, sehingga ini akan berdampak juga kepada pembangunan sumber daya manusia seperti yang tadi saya sampaikan. Dengan kolaborasi pemerintah dan PGRI, saya yakin kualitas dan profesionalisme guru akan semakin meningkat sehingga dalam menghasilkan generasi muda yang unggul dengan karakter kebangsaan yang kuat, ini akan tercapai. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Dimas Munggaran dengan NIM 63240781. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis pidato tokoh nasional yang ada di Indonesia. Nah, tokoh nasional yang saya pilih adalah Presiden Joko Widodo. Acara resmi pembukaan Kongres 13 PGRI tahun 2024. Baik, kita bisa cermati beberapa pilihan kata atau diksi yang digunakan oleh Presiden sepanjang pidatonya. Sebagai contoh, pada menit 02.30 hingga 02.38, beliau menggunakan frasa gini, "Pak, kalau dua waktu barengan, kan nggak bisa." Lalu, pada menit 03.59 dan menit 05, muncul pula kalimat hitung-hitungan yang semua yang ngitung. Di sisi lain, beliau juga memilih diksi yang kuat pada menit 04.25 saat menyatakan bahwa Indonesia memiliki kesempatan emas untuk melompat menjadi negara maju dalam 3 periode kepemimpinan nasional ke depan. Pilihan-pilihan diksi ini erat kaitannya dengan klasifikasi kata baku dan tidak baku. Mari kita menganalisis kata tidak baku lisan yang muncul beserta bentuk bakunya menurut KBBI. Kata pertama adalah enggak pada menit 02.30 yang bentuk bakunya adalah tidak. Karena di KBBI kata tersebut diberi label cakapan atau ragam lisan sehari-hari yang seharusnya dihindari dalam suatu pidato atau situasi pidato resmi. Kata kedua adalah ngitung pada menit 05 yang bentuk bakunya adalah menghitung. Sesuai kaidah morfologi KBBI di mana kata dasar hitung akan luluh jika diberikan imbuhan me. Selanjutnya, kata gini pada menit 03.59 merupakan variasi non-formal yang bentuk baku menunjukkan adalah begini.
atau seperti ini, sedangkan kata bareng pada menit 02.30 yang termasuk ragam santai bentuk baku bersamaan untuk konteks formal. Selain kelarasan kata baku bahasa Indonesia, nah pidato ini juga memuat istilah asing penulisan kaidahnya. Dapat analisis mengenai penggunaan istilah asing di dalam pidato presiden ini. Istilah pertama muncul pada menit 05.07 ketika beliau mengingatkan audiens untuk hati-hati, jangan kita terjebak pada middle income trap. Istilah kedua muncul pada menit 07.37 saat beliau menegaskan bahwa sekolah harus menjadi safe house, harus menjadi rumah aman bagi siswa-siswi kita. Berdasarkan kaidah ejaan resmi yang berlaku, penulisan kedua istilah asing tersebut, yaitu middle income trap dan safe house, di dalam rapor naskah tertulis wajib menggunakan huruf miring. Adanya perpaduan antara ragam formal dan non-formal. Di dalam pidato tersebut, ragam formal tercermin dengan sangat baik saat Presiden memberikan sapaan hormat keprotokolan kepada para Menteri Kabinet Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI pada menit 00.53, serta saat memaparkan argumen data strategis mengenai kesempatan emas Indonesia menjadi negara maju pada menit 04.33. Namun, terdapat pula peralihan ke ragam non-formal atau santai ketika beliau secara spontan mencerminkan pengalaman perjalanan dinas pada menit 03.07 dengan kalimat pulang sampai di istana jam 12 lebih dikit. Nah, dinamika ragam bahasa ini kemudian didukung oleh kekuatan kalimat persuasif serta ragam bahasa retoris yang dibahas. Kita bisa melihat bagaimana ajakan dan penekanan moral dibangun dalam pidato ini. Aspek persuasif dan gaya bahasa penegasan ini muncul jelas pada menit 05.48 dalam kalimat jangan sampai itu terjadi di negara Indonesia. Kita harus gunakan kesempatan ini untuk maju melompat menjadi negara maju. Nah, selain itu, persuasif yang menekankan prioritas tindakan juga ditemukan pada menit 08.23 yang berbunyi, utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak, utamakan para korban, jangan sampai bullying ditutup. Kesimpulan dari analisis ini, secara keseluruhan, pidato Bapak Jokowi Widodo ini dalam menekankan pembukaan acara Kongres PGRI mengkombinasikan ragam bahasa formal pada bagian protokoler serta pemaparan data dan ragam saat beliau berbicara spontan tanpa teks. Sifat penyampaian yang spontan tersebut memicu munculnya beberapa kata tidak baku. Menurut KBBI, serta kata enggak, hitung, gini, dan bareng di samping adanya pemborosan kata pada frasa amat, sangat, serta struktur kalimat yang menggantung. Meskipun demikian, penggunaan istilah asing seperti middle income trap dan safe house sudah melaras dengan kaidah EYD atau edisi V yang wajib ditulis miring. Pidato ini terbukti sangat efektif dan komunikatif karena didukung oleh kekuatan kalimat persuasif serta gaya bahasa retoris seperti majas, repetisi, dan metafora yang berhasil memperkuat pesan utama sekaligus membangun kedekatan emosional dengan audiens. Demikian analisis bahasa dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.